Najwa lagi di mana Najwa? Di rumah? Iya, Bapak. Oke, diajak yang lainnya supaya bergabung. Ayo. Ini tidak lama waktunya. Tidak lama waktunya dan hari ini kita bahas tentang gaya Archimedes. Jadi hitungan lagi. Seperti biasa satu soal lagi. Itu udah ada soalnya juga di GC. Kalau kalian baca-baca udah ada di GC. Penjelasannya ada di YouTube sebenarnya, tapi Bapak ingin ngejelasin secara langsung juga. Jadi mari kita bahas. Oke, sebelumnya Bapak minta tolong di on cam kan dulu sebentar. Boleh? Yuk yang sudah bergabung tolong di on cam kan dulu sebentar. Oke ya. Ih, janjian ini. Pada janjian, pada DC word ya. Oke, kalau gitu Bapak juga ganti ya. Ganti. Kita samain. Gitu ya. Biar kompak semuanya yuk. Samain. Samain di rumahnya. Backgroundnya. Ayo di on kan dulu kameranya. Cet. Kita foto bareng dulu. Keizar, pahala. Nah, sip. Oh, satu lagi pahala. Ayo, biar lengkap. Sama yang lain pahala. Nah, Asilah baru gabung. Ayo Asilah, on cam. Denta, Den. Nih, backgroundnya samain. Tiza tuh, Tiza udah. Pahala samain itunya, backgroundnya. Sekarang mah di HP bisa di ini ya. Canggih banget sekarang mah. Den, backgroundnya ganti Den. Biar sama nih. Oke, kita akan foto ya. Siap ya. Kita akan screenshot. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalau yang rada loading boleh di-off-kan lagi. Baik, Bapak langsung. Oh, sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya rabbal alamin. Semoga hari ini kalian mendapatkan kemudahan dalam mencari ilmu. Amin. Baik, Bapak langsung share screen ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang hukum Archimedes ya, hukumnya ya. Jadi udah muncul ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Sekarang kita akan lebih spesifik. Kemarin hukum Archimedes ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Prinsip yang pertama apa? Masih ingat nggak? Halo? Muncul nggak ini suara? Halo? Masih bergabung? Halo? Wah, ini jangan-jangan koneksi. Tapi Bapak nggak bisa keluar dulu. Ada, Bapak. Oh, ada. Siap. Oke, lancar ya. Baik, kemarin ada yang masih ingat nggak? 3 prinsip. Volume yang masuk sama itu. dengan volume yang keluar. Betul, itu yang pertama. Yang kedua? Mengapung, melayang, Mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang ketiga adalah gaya Archimedes. Nah, yang akan sekarang kita pelajari spesifik tentang gaya Archimedes ya. Jadi gaya Archimedes kemarin kita tahu kalau benda masuk ke permukaan air, masuk ke dalam air itu pasti ada gaya angkat ya, FA. FA itu adalah gaya Archimedes atau gaya angkat atau gaya apung ya. Yang nilainya nih udah ada rumusnya nih. Nilainya gaya angkat itu sama dengan rho C dikali dengan G dikali dengan VC. Di mana rho C itu ini adalah massa jenis zat cair.
massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G. G itu sering banget muncul, makanya tahu ya. G-nya adalah gravitasi. Nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kalau di bumi ya. Nanti kalau kalian di SMA jangan kaget ya. Pasti gravitasinya nggak hanya 10. Bisa 20, bisa 5. Tergantung planetnya. VC, ini ada istilah VC, V-nya gede, C-nya kecil. Ini adalah volume benda tercelup. Volume benda tercelup. Nah, apa itu volume benda tercelup? Contoh, misalnya ini ada balok nih. Terapung. Ini A, ini B bagiannya. Kira-kira menurut kalian, mana yang merupakan volume benda yang tercelup? Yang A atau yang B? Yang A atau B? Halo? Yang B bukannya? Yang B, betul. Volume benda tercelup itu adalah volume benda yang berada di bawah permukaan. Nih, ini volume tercelup. Tercelup. Ini kurang. Tercelup. Volume benda yang tercelup itu volume yang ada di bawahnya. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Ini boleh di screenshot dulu sama kalian. Silakan di screenshot. Disimpan sebagai catatan. Kan pasti nggak cepat nulis ya. Waktunya juga mepet. Screenshot sudah? Sudah, baik. Kita lanjut. Nah, nih kita ke contoh yang pertama. Sebuah batu dengan volume 25 meter kubik tercelup seluruhnya. Nah, kalau tercelup seluruhnya berarti nanti nih ini contoh yang tercelup seluruhnya ya. Berarti semua volume bendanya adalah volume benda tercelup. Ya. Tercelup seluruhnya artinya seluruh volume dari batu ini itu adalah volume benda tercelup. Kemudian di sini diketahui katanya massa jenis airnya segini 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar gaya apungnya atau gaya ke atas. Oke, kita diketahui dulu. Diketahui apa di sini? Volume benda yang tercelup. Karena di sini tercelup seluruhnya, nih ya, tercelup seluruhnya, maka volume benda tercelupnya sama dengan volume benda. Nah, di sini volume bendanya 25 meter kubik. Ya. Kemudian massa jenis kan simbolnya rho ya. Nah, massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, hati-hati dalam nulis satuan ya. Kemudian gravitasi biasa, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar FA atau gaya apung. Oke, kita jawab. Tadi persamaannya nih di slide sebelumnya. FA sama dengan rho C dikali G dikali VC. Berarti di sini FA sama dengan rho C massa jenis cairan dikali dengan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup. Ini boleh kalian pakai C, boleh juga enggak ya. Kalau di sini Bapak enggak, di sini pakai yang mana yang benar? Ya udah Bapak pakaiin C aja ya. Rho C-nya di sini adalah 1000. Oke, masukin 1000 dikali gravitasinya adalah 10 dikali volume benda tercelupnya adalah 25. Hasilnya berapa? Coba dikali. 250.000. 250.000. Satuannya? Ayo, apa satuannya? Gaya satuannya apa gaya? Newton. Maka satuannya N ya. Di sini maka FA-nya sama dengan 250.000 Newton. Bukan rupiah ya. Nih, bukan ke uang. Aduh, nih ya. Ini contoh soal yang pertama. Kita masuk ke screenshot dulu. Sebelum Bapak masuk ke contoh soal yang kedua, silakan screenshot. Sudah screenshotnya? Udah, Pak. Oke, sudah. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah benda memiliki volume 0,5. Nah, kalau kalian jangan ini ya.
Aduh Pak, ada koma-komaan. Kan nanti ngitung mah pakai kalkulator aja. Kalau ulangan nggak akan koma-koma kayaknya ya. Nggak akan segede ini. Tercelup 30%. Nah, ini bahasanya beda ya. Tercelup 30% ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, gravitasinya sama 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya ke atasnya berapa? Oke, kita kerjakan ya. Di sini pertama diketahui dulu. Nah, yang diketahui volume benda ini 0,5 ini bukan VC, tapi volume bendanya, V-nya. V doang ya. Bedain, kalau V itu artinya adalah volume benda. Nah, kalau VC itu adalah volume benda yang tercelup. Beda ya. Ini V. V-nya adalah 0,5 meter kubik. Nah, tercelup 30%. Nah, di sini ada kata tercelup 30%. Apa nih maksudnya tercelup 30%? Gini, kalau Bapak gambarin. Nah, ini misalnya ada wadah ya. Kemudian di sini baloknya nih. Nah, tercelup 30% artinya yang ada di bawah permukaannya, nih yang ada di bawah permukaan air ini 30% dari volume benda. Nah, maka VC-nya, nilai VC-nya itu sama dengan 30% dikali volume benda. Ya, karena tercelupnya 30%, maka volume yang tercelup adalah 30% dikali volume benda dikali V. Berapa 30%? 30% itu adalah 30 per 100 dikali V. V-nya apa? 0,5 dikali 0,5. Nah, 30 dibagi 100. Berapa 30 dibagi 100? Lagi rame itu ya. Siapa itu? 0,3. 30 per 100 itu 0,3. Ya, kalau kalkulator 30 dibagi 100 0,3. Ini coretannya nolnya. Jadi 3 per 10. 3 per 10 itu 0,3. Dikali 0,5. 0,3 dikali 0,5 berapa? Ada yang tahu nggak? 0,15. Tuh, 0,15 meter kubik. Nah, ini baru VC doang nih yang diketahuinya nih. Belum beres. Yang kedua diketahuinya adalah massa jenis. Massa jenis cairannya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar FA-nya. Masukin FA-nya. FA sama dengan rho cairan dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Ini tinggal masukin deh, kita kali-kalikan. Massa jenis cairannya 1000 dikali gravitasinya 10 dikali volume yang tercelupnya 0,15. Coba dikali berapa nih? 0,15 kali 10 kali 1000. 1500. Jawabannya 1500. Kelebihan nolnya. Kelebihan. 1500 Newton. Inilah FA-nya. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan sambil di screenshot kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, kenapa Bapak sering ngasih tahu kalau ngerjain sesuatu tuh harus diketahui, ditanyakan, jawab. Sebenarnya bukan hanya untuk fisika. Jadi, dalam menyelesaikan masalah, itu jangan langsung nyari solusinya. Jangan langsung, ini ada masalah nih, ini masalahnya apa? Uang jajannya kecil nih, solusinya apa? Solusinya jualan. Jangan langsung gitu. Atau masalah di Gelora Maksi nih, misalnya nanti ada Gelora Maksi. Jangan langsung cari solusinya, tapi apa? Deskripsikan dulu, dipetain dulu, didefinisikan dulu masalahnya apa. Oh, masalahnya ada apa nih? Apa yang kita punya, apa nih sumber dayanya? Terus apa nih yang menjadi pertanyaannya? Baru kita cari rumusannya gimana. Nah,
gitu. Baru ke solusi. Ini jadi kenapa Bapak sering ngajarin harus penting ada diketahui, ditanyakan, jawab, supaya dalam kalian menyelesaikan masalah di kehidupan, bukan hanya kasus fisika, tapi masalah kehidupan sehari-hari, jangan langsung cari solusi, tapi petain dulu masalahnya apa. Nah, sehingga solusi yang diperoleh itu cocok dan pas untuk masalahnya. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan langsung kasih latihan soalnya. Latihan soalnya udah ada di itu ya, di Gici. Sudah dicek Gicinya? Muncul belum? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Di sini volumenya pakai nomor absen kalian. Nah, tadi konengan ke Bapak ya. Jadi masing-masing di antara kalian tuh pasti beda. Jangan sama ya, nomor absen kalian beda-beda ya. Kalian tinggal lihat aja cara yang tadi sama ini persis banget, nggak Bapak rubah-rubah. Hanya volumenya pakai nomor absen kalian. Oh, ininya 20% ya, yang tadi mah 30%, tinggal ganti jadi 20, berarti jadi 0,2 di sini ya. Gampang kok. Tidak sulit. Silahkan dikerjakan. Nanti jam 10 ke sana ya, silahkan dikerjakan. Hanya satu soal aja yang ini ya, yang tercelup. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini PPT-nya kalau ada yang mau Bapak akan share lah ya. Ini PPT ini akan Bapak share di GC. Set, hentikan presentasi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Masih ada satu pertemuan lagi besok. Besok adalah kisi-kisi PAS. Itu saja. Jadi besok hanya akan Bapak sampaikan kisi-kisi PAS. Udah mau PAS aja nih ya. Nah, besok aja lah kisi-kisinya biar tenang ya. Jadi, dan latihannya nanti akan disampaikan. Jadi, nanti pas masuk, ada beberapa kali latihan aja. Sekali pertemuan atau 2 pertemuan untuk latihan, baru mulai PAS. Sudah ready Bapak PAS? jadi masuk, Pak. PAS-nya online ya, Pak? Enggak. Online, Pak. Jadi masuk, Pak. Masuk aja. Masuk tanggal berapa, Pak? Masuk tanggal sesuai edaran lo tanggal 4 kalau nggak salah. Sekarang 1. Edarannya, Pak. Asramanya juga belum beres, Desember. Oh, asrama belum beres kata siapa? 4 Maret ya, Pak. Aku kemarin lihat, Bapak. Lihatnya kan kemarin. Kan nanti tanggal 4 mau udah beres, insya Allah ya. Masih ada gempa. Pak, kagok kasihan. Meren nggak akan praktek roket air kalau gitu mah. Bapak mau praktek roket air? Bisa, Pak, semester 2, Pak. Semester 2, Pak. Wah, semester 2 udah beda, Bab. Iya, gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Ayo biar roket air, kita mau nerbangin roket air sebentar lah, cuma 2 minggu doang di Kita aja, sekolah. Pak, yang terbang, Pak. Kan, Pak, 2 minggu doang. Hanya itu 2 minggu doang, Pak, nanggung. Pak, nanggung, Pak. Oh, hari belajar 2 minggu doang nanggung, hari libur 2 minggu kurang. Kalian mas begitu. Makanya, Pak, kemarin. Kasihan, Pak, si Nike dari Makassar, Pak. Iya, tuh, Pak, biarin Nike mah. Biarin aja. Ini sendiri dari Bengkulu pakai pesawat tuh, Pak, kasihan, Pak. Enggak apa-apa. Kalian gak usah repot-repot ngurusin Queenie-nya aja gak masalah. Kan kita mah setia kawan. Orang Queenie kan curhat-curhat gitu loh, Pak, sama Nike gitu. Oh iya, sama Nike biarin aja. Nanti pakai pintu kemana saja ya. Itu jadi kir ini pintu kemana saja bikin ya. Sama siapa tuh? Oh, sama Bulan mau bikin pintu kemana saja ya. Oke, itu berapa menit lagi nih mau masuk ke kelas selanjutnya. Silahkan Bapak kasih waktu untuk rehat sejenak. Tapi nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke ya, kerjakan ya. Nih, kalau kalian ngerjain tugas ya, mau itu nilainya jelek, mau itu nilainya bagus, gak masalah. Yang penting apa? Ngisi dulu, ngerjain, terus kalau di komen ya diperbaiki. Gitu aja.
kalian emang udah pasti PAS-nya bagus? Enggak kan? Mending nilai tugasnya bagusin. Dibanding PAS-nya dibagusin susah, ini nilai tugasnya dibagusin. Oke? Itu saja untuk hari ini. Yuk, sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di SICC. Jangan lupa diperpanjang. Tepuk keke.